Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Tulaiba Anafisa dengan NIM 23080324050 dari kelas pendidikan bisnis 2023A. Di sini saya akan menjelaskan modul ajar yaitu dengan materi handling customer dan juga handling komplain untuk fase F dengan elemen customer service. Selanjutnya yaitu ada identitas modul. Modul ini disusun pada tahun 2025 untuk satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan dengan konsentrasi keahlian yaitu bisnis digital. Elemen customer service dengan fase F yaitu untuk kelas 12 dan juga alokasi waktu 2 JP, dimana dengan 1 JP-nya yaitu dengan alokasi waktu 45 menit. Selanjutnya yaitu ada capaian pembelajaran. Pada akhir fase F, peserta didik mampu menganalisis ruang lingkup customer service, standar pelayanan, service excellent, lalu mempraktikkan prosedur komunikasi berbasis teknologi pada pelayanan pelanggan, lalu memahami etika customer service, merancang program loyalitas pelanggan, serta melakukan handling customer dan juga handling komplain. Nah, pada modul bahan ajar kali ini kita memilih materi yaitu melakukan handling komplain dan juga handling customer. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan alur tujuan pembelajaran, yaitu di sini ada 7. Yang pertama yaitu siswa mampu menganalisis ruang lingkup customer service. Yang kedua, siswa mampu menganalisis definisi standar pelayanan. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis service excellent. Yang keempat, siswa mampu mempraktikkan prosedur komunikasi berbasis teknologi. Yang kelima, siswa mampu memahami etika customer service. Yang keenam, siswa mampu merancang loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu mempraktikkan handling customer dan juga handling komplain. Selanjutnya yaitu ada struktur bahan ajar. Di sini kita menggunakan pendekatan pembelajaran yaitu TPACK, yaitu technological, pedagogical, content, dan juga knowledge, yaitu dimaksudkan pendekatan pembelajaran yang menggabungkan antara teknologi, cara mengajar, isi materi, dan juga pengetahuan. Selanjutnya untuk model pembelajaran sendiri, pada modul ini kita menggunakan model pembelajaran project based learning. Selanjutnya yaitu ada sarana dan prasarana. Dalam modul ini kita akan menggunakan perangkat keras atau hardware, yaitu bisa berupa laptop, proyektor, LCD, bahkan speaker. Selanjutnya yaitu ada ruang kelas. Yang ketiga ada jaringan internet. Nah, yang keempat itu ada media pembelajaran, yaitu yang bisa berupa PowerPoint, video pembelajaran, dan juga LKPD. Selanjutnya yaitu ada kegiatan inti pembelajaran dengan alokasi waktu 120 menit. Nah, karena kita menggunakan model pembelajaran project based learning, maka untuk kegiatan inti pembelajaran sendiri kita akan menggunakan sintak dari model pembelajaran project based learning itu sendiri. Nah, pada kegiatan inti, guru akan memberikan materi yaitu berupa video pembelajaran yaitu mengenai materi handling customer dan juga handling komplain, dan juga guru akan memberikan contoh studi kasus atau video role play yang ditujukan kepada siswa sebagai contoh untuk tugas kelompok yang akan diberikan kepada siswa nantinya. Nah, untuk materi dan video pembelajaran sendiri akan bisa diakses yaitu menggunakan link YouTube atau barcode. Begitu pula untuk contoh studi kasus sendiri yaitu bisa diakses di YouTube atau barcode yang sudah disediakan oleh guru. Nah, berikut merupakan contoh demonstrasi dari video materi pembelajaran yang bisa diakses melalui YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan ini kalian bahas dari mengenai handling customer dan handling komplain. Mas, punya ada yang tahu apa sih yang dimaksud itu? Nah, ini saya yang sendiri itu bagaimana? Begitu pula ada demonstrasi untuk video contoh studi kasus yang dapat diakses juga melalui YouTube dan juga barcode yang telah disediakan oleh guru. Nah, setelah guru memberikan video materi pembelajaran dan juga video contoh studi kasus atau video role play kepada siswa, guru akan memberikan pertanyaan mendasar, yaitu guru akan mengajukan pertanyaan yang relevan dengan materi seperti bagaimana cara menangani komplain pelanggan yang marah karena adanya kesalahan produk. Nah, yang kedua yaitu guru akan melakukan perencanaan proyek, yaitu siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan juga merancang solusi dari permasalahan tersebut dalam bentuk proyek, yaitu seperti video simulasi. Nah, yang ketiga yaitu ada penyusunan jadwal. Nah, siswa akan menyusun timeline penyelesaian proyek, lalu pembagian tugas dan juga tahapan kerja secara mandiri. Nah, selanjutnya yaitu ada monitoring proses, yaitu di mana guru akan memantau kemajuan proyek, yaitu seperti memberikan umpan balik dan juga membimbing saat adanya hambatan pada peserta didik. Selanjutnya yaitu ada pengujian hasil proyek. Nah, pada ini siswa akan mempresentasikan hasil proyek video mereka di depan kelas, lalu dievaluasi berdasarkan rubrik penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu ada evaluasi dan refleksi. Guru dan siswa akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran dan juga hasil proyek untuk meningkatkan kualitas kerja ke depannya dengan durasi waktu yaitu sekitar 120 menit untuk kegiatan inti pembelajaran.
Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai lembar kerja peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Nah, untuk lembar kerja peserta didik sendiri ini diberikan setelah guru memberikan instruksi kepada peserta didik yaitu tugas project berbasis video dengan yang dilakukan secara kelompok dengan durasi 10-15 menit, yaitu mengenai video role play untuk memperagakan handling customer dan juga handling komplain. Nah, pada lembar kerja peserta didik ini sendiri yaitu memuat yang pertama ada identitas, ada kelas, kelompok, dan juga nama anggota. Dan yang kedua yaitu ada instruksi pengerjaan. Yang ketiga yaitu ada kriteria penilaian. Dan yang keempat yaitu ada deadline pengumpulan. Nah, peserta didik akan disuruh untuk membuat video role play untuk memperagakan handling customer dan juga handling komplain dengan beberapa instruksi yang harus diperhatikan oleh peserta didik. Yaitu yang pertama yaitu sebagian pembelajaran dari handling customer dan juga handling komplain, siswa akan membuat sebuah video role play yang memperagakan keterampilan dalam menangani pelanggan yaitu handling komplain atau dalam melayani pelanggan yang biasa disebut dengan handling customer. Yang kedua, siswa akan dibentuk menjadi 10 kelompok dengan masing-masing kelompok yaitu beranggotakan 3 siswa. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memilih 5 dari topik yang sudah disediakan oleh guru, yaitu yang pertama yaitu ada handling komplain di platform belanja online, yang kedua yaitu handling komplain melalui telepon, yang ketiga yaitu handling komplain secara langsung, dan yang keempat yaitu ada handling customer pada pelayanan hotel, dan yang terakhir yaitu handling customer pada pelayanan publik yaitu seperti rumah sakit. Nah, setiap kelompok wajib memilih satu topik dari 5 topik di atas. Nah, yang keempat, siswa akan membuat video pendek berdurasi 10-15 menit yang memperagakan situasi nyata sesuai dengan topik yang sudah dipilih sebelumnya. Nah, yang kelima, dalam video tersebut silahkan untuk peragakan bagaimana itu yang pertama, dialog antara pelanggan dan juga customer service. Nah, yang kedua yaitu sikap dan bahasa tubuh yang profesional. Dan yang ketiga yaitu ada solusi atau respon yang tepat terhadap situasi yang terjadi. Nah, yang keenam, siswa dapat menambahkan narasi atau penjelasan singkat di akhir video, bisa berupa teks maupun narasi suara. Nah, yang ketujuh, siswa dapat menggunakan properti sederhana atau latar belakang yang mendukung suasana skenario. Nah, yang kedelapan, jika terdapat kesamaan konsep akan mempengaruhi penilaian guru terhadap kelompok tersebut. Nah, yang kesembilan yaitu pengumpulan video harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk kriteria penilaian sendiri yaitu di sini ada 5. Yang pertama yaitu kesesuaian topik dan juga skenario. Yang kedua yaitu keterampilan komunikasi dan juga bahasa tubuh, bisa seperti ramah, sopan, jelas, dan juga penyesuaian nada bicara dan juga ekspresi wajah. Dan yang ketiga yaitu ada kreativitas dan juga kejelasan pesan. Nah, yang keempat yaitu ada solusi yang diberikan, dan yang kelima yaitu ada kerapian dalam penyuntingan video, edit, visual, dan lain sebagainya. Nah, untuk deadline pengumpulan sendiri yaitu lembar kerja peserta didik dan video tersebut dapat dikumpulkan pada 14 Februari 2030, yaitu 2 minggu setelah tugas diberikan. Di sini ada lembar penilaian yang harus diperhatikan oleh peserta didik dalam membuat proyek video yang telah diberikan. Nah, yang pertama yaitu ada kesesuaian topik dan skenario. Yang kedua yaitu keterampilan komunikasi dan juga bahasa tubuh. Nah, yang ketiga yaitu ada kreativitas dan juga kejelasan pesan. Nah, yang keempat yaitu ada solusi yang diberikan. Nah, yang kelima yaitu ada kerapian penyuntingan video, visual, dan juga editing. Dengan nilai akhir, jika nilai akhir tersebut kurang dari 70, berarti tugas tersebut belum kompeten. Dan jika nilai dari video tersebut 70-79, berarti tugas tersebut cukup kompeten. Dengan lalu nilai akhir 80-90, yaitu berarti tugas tersebut sudah kompeten. Dan dengan nilai akhir 91-100, berarti tugas tersebut sudah sangat kompeten. Nah, bagi kelompok yang memiliki nilai akhir belum kompeten harus mengikuti remedial. Sedangkan dengan siswa atau kelompok yang memiliki nilai cukup kompeten dapat melakukan perbaikan sehingga pekerjaannya mencapai level yang baik. Berikut merupakan contoh demonstrasi untuk mengakses soal asesmen yang sudah ditentukan atau dibuat oleh guru, yang dapat diakses melalui Google Form.
selanjutnya yaitu apa yang dikembangkan dari modul bahan ajar ini sendiri, yaitu yang pertama yaitu ada studi kasus nyata berbasis teknologi, yang kedua yaitu ada simulasi berbasis video, yang ketiga yaitu ada keterpaduan antara konten, pedagogi, dan juga teknologi, dan yang terakhir yaitu ada model refleksi pembelajaran untuk siswa dan guru. Nah, selanjutnya yaitu hasil implementasi dari bahan ajar ini sendiri, yaitu yang pertama, siswa lebih antusias karena belajar aktif dan juga kolaboratif. Nah, yang kedua yaitu ada kompetensi pelayanan dan juga komunikasi meningkat. Yang ketiga yaitu guru akan lebih mudah melakukan pemantauan progres siswa secara individu maupun secara kelompok. Nah, yang terakhir yaitu produk akhir berupa video dapat menjadi portofolio siswa yang bisa ditampilkan secara nyata. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.